Selamat datang semuanya. Saya rasa kita agak terlambat, dan ini karena beberapa masalah teknis yang kita hadapi. Dan internet, kita tahu ini adalah masa di mana segala sesuatu menjadi sedikit sulit. Kita sempat memulainya di Instagram dan kemudian juga terputus. Jadi ini merupakan sebuah kebahagiaan bisa bersama Anda dan bisa melakukan meditasi bersama. Kami akan pastikan penundaan seperti ini tidak akan terjadi lain kali, tapi saya akan mengulangi apa yang rencananya akan saya sampaikan dan apa yang telah disampaikan sebagian di Instagram. Dan itu akan memberi kita sebuah dasar untuk terus maju dan melakukan meditasi kita bersama. Selama masa kecemasan dan ketegangan, ada beberapa perubahan yang terjadi pada pikiran, juga pada badan. Cara yang paling maju untuk menjaga pikiran dan badan adalah melakukan meditasi. Meditasi transendental yang membiarkan pikiran tenang dan kemudian diikuti oleh badan. Jadi bagi mereka yang sudah melakukan meditasi transendental, kita akan segera mulai melakukannya bersama-sama. Namun bagi mereka yang tidak melakukan meditasi transendental dan juga bagi mereka yang sudah melakukan meditasi transendental yang telah bergabung dengan kami hari ini, kita akan melakukan beberapa latihan sederhana yang sangat penting untuk persiapan meditasi. Dan bagi mereka yang tidak memiliki cara melakukan meditasi, saya akan memandu situasi ini. Saya akan memandu waktu meditasi ini secara sederhana dan melalui langkah-langkah sederhana tertentu. Sangat penting untuk memahami beberapa aspek intelektual mengenai apa yang sedang terjadi, sehingga Anda sadar mengapa kita melakukan apa yang sedang kita lakukan. Dan pada dasarnya, itu merupakan hubungan pikiran dan badan, khususnya dalam kaitannya dengan apa yang sedang terjadi selama periode ini, di mana orang-orang terkurung, mereka stres, seolah-olah setiap orang merasa sedikit terkurung seperti terasa di penjara, dan di atas semua itu ada rasa takut atau kecemasan mengenai keadaan kesehatan sendiri, kesehatan orang-orang yang kita cintai, kesehatan masyarakat kita di tingkat global, juga dalam segi ekonomi dan kemajuan, dan hidup berjalan ke arah yang benar. Jadi kita tidak tahu apa yang diharapkan dan apa yang terjadi. Yang ada adalah kecemasan ini. Kecemasan adalah ketakutan akan sesuatu yang tidak diketahui. Ketakutan akan sesuatu yang tidak kita ketahui. Dan sistem saraf manusia terbentuk sedemikian rupa di mana dalam situasi ketakutan ada reaksi yang terjadi, khususnya reaksi melawan dan lari yang meningkatkan tekanan darah kita, yang membuat kita bernafas dengan cara tertentu, dan hal-hal lain yang terjadi yang terkait dengan kekhawatiran atau ketidaktahuan mengenai masa depan. Dan cara yang terbaik tentunya adalah menghadapinya, seperti yang telah dikatakan bahwa melalui meditasi transendental dan meditasi yang lain. Dan kita akan melakukannya sekarang. Tapi untuk itu kita harus membangun dasar. Dan dasar itu akan berada pada tataran pernafasan. Karena salah satu hal yang terjadi yaitu sistem mulai bernafas dengan cepat, umumnya dalam persiapan untuk melawan atau terbang untuk lari dari sebuah situasi yang berbahaya. Jadi dalam sistem saraf kita ada mekanisme yang memengaruhi cara kerja tubuh kita. Yang terjadi seringkali adalah sebuah lingkaran setan, yang artinya perubahan dalam fisiologi memengaruhi bagaimana pikiran diatur, memengaruhi sistem saraf, dan karenanya mengubah situasi pada pikiran, di mana pikiran mengetahui bahwa badan sedang dalam tekanan,
membayangkan atau melihat bahwa ada sebuah masalah dan itu meningkatkan rasa takut dan kecemasan di dalamnya. Jadi kita harus memutus lingkaran itu, dan cara terbaik, cara termudah melakukannya untuk situasi seperti itu di mana kita tidak bisa duduk dan berbicara lama dan memikirkan situasi setiap orang adalah membahas beberapa aspek utama mengenai perubahan yang terjadi dalam fisiologi. Lalu kita bisa memutus lingkaran itu dan pikiran mulai rileks dan mulai merasa baik. Jadi apa yang akan kita lakukan adalah membahas aspek utama dari perubahan ini, dan itu adalah pernafasan. Karena pernafasan adalah bagian yang sangat vital dalam kehidupan kita. Jadi tanpa nafas, tanpa oksigen, kita tidak dapat terus melakukan apapun. Kita menjadi tidak sadar, dan itulah mengapa bagian dari sistem saraf ini, aktivitas kontrol tindakan fisiologi, perubahan fisiologi sangat-sangat penting dan utama dalam keseimbangan antara pikiran dan badan. Pengetahuan yang akan kita alami berasal dari tradisi Weda kuno yoga. Yoga memiliki banyak cabang, banyak bagian, termasuk latihan pernafasan yang juga disebut pranayama. Dan tentu saja memiliki aspek yang lain yang berhubungan dengan pikiran, dengan badan, dengan intelek, dengan perilaku, dengan yoga asanas yang merupakan latihan yoga, latihan peregangan, dan juga dengan teknik lanjutan seperti meditasi transendental dan kemampuan untuk transenden dan melampaui semua ini, dan kemudian membiarkan badan dan pikiran terkoordinasi dengan cara yang benar, dan bahkan kemudian merasakan pernafasan menjadi lebih lembut secara alami dan lebih mudah secara alami. Tapi mari kita lihat poin kunci ini dan kita akan bersiap melakukan pranayama. Tapi pertama-tama kita harus memutus jaringan yang merupakan lingkaran setan ini yang terjadi selama masa kecemasan dan stres ini. Dan hal yang utama adalah ketika kita stres, kita mulai bernafas dengan otot yang ada di bagian atas dada, dan biasanya kecepatan pernafasan menjadi lebih tinggi, menjadi lebih cepat, dan iramanya berubah juga ke arah yang tidak normal. Apa yang ingin kita tegakkan kembali terlebih dahulu adalah bernafas dari diafragma. Jadi pernafasan terdiri dari dua hal ini. Secara rata-rata, secara kasar dibagi menjadi kategori atau bagian, yaitu bernafas dengan otot-otot dada bagian atas dan bernafas dengan diafragma. Diafragma adalah otot yang berada di antara dada, area dada bagian atas dan area perut. Ototnya seperti kubah. Itu merupakan otot yang kuat, dan ketika berkontraksi, otot itu meratakan dan menarik paru-paru turun sehingga semua area dada diperluas, dan itu menciptakan ruang hampa di paru-paru yang memungkinkan udara masuk. Jadi saat kita bernafas secara alami biasanya melalui diafragma yang berkontraksi, meratakan dan mendorong udara sedemikian rupa ke dalam ruang hampa yang terbentuk, kekosongan dalam paru-paru, lalu udara mengalir ke dalam. Apa yang terjadi saat stres, sekali lagi saya ulangi, yaitu kita mulai bernafas dengan otot-otot dada bagian atas yang sangat tidak efisien dan yang juga terjadi dalam situasi stres dan tegang dan ketakutan serta kecemasan. Dan itu telah tertanam, dan karena itu telah tertanam, lagi saya ulangi, sistem saraf dan pikiran berada dalam kesan bahwa ini adalah masa yang penuh stres, dan ada lingkaran setan ini yang menguatkan pemikiran bahwa kita harus cemas, kita harus takut karena ada bahaya yang datang dan kita harus menghadapinya. Jadi hal pertama yang akan kita lakukan adalah kembali ke pernafasan diafragma ini. Jadi kita harus menghidupkan diafragma.
Karena setelah beberapa saat, jika diafragma tidak berfungsi dan kita terus-menerus di bawah stres atau tekanan, lalu diafragma menjadi lemah. Otot diafragma itu sendiri menjadi lemah dan kita mulai bernafas dari area dada. Dan itu tidak sehat, tidak efisien. Hal itu telah terlihat mengakibatkan tidak hanya perubahan dalam pikiran dan kecemasan, tapi juga berpengaruh pada tekanan darah, bahkan pada sistem pencernaan, sirkulasi, detak jantung, karena dada tidak mengembang dan rileks seperti seharusnya. Dan oleh karena itu, ada banyak komplikasi yang muncul. Jadi dengan dasar sederhana ini, yaitu menegakkan kembali pernafasan diafragma, kita akan mulai merasakan sesuatu yang sangat baik. Jadi bahkan mereka yang mempraktekkan teknik lain seperti latihan selain meditasi transendental dan teknik-teknik yang lain, dan juga mereka yang mempraktekkan meditasi transendental, saya mengundang mereka untuk melakukan ini dengan saya. Lalu kita akan menutup mata dan semua akan diminta untuk melakukan meditasinya masing-masing. Jadi untuk memulai, kita akan meletakkan satu tangan pada area dada. Katakanlah Anda menggunakan tangan kiri Anda dan meletakkannya pada area dada dengan cara yang sangat ringan, jangan menekannya dengan keras. Tangan itu berada pada area jantung dan kita merasakannya dengan mudah. Dan tangan yang lain kita akan meletakkannya pada area perut. Jadi area perut adalah area di mana kita ketahui yaitu diafragma yang memisahkan dada dengan area perut. Disinilah batas tulang rusuk. Kita akan letakkan tangan tepat di bawahnya. Jadi tangan kiri ada di area dada dan tangan kanan ada pada area perut. Sekarang Anda tetap bisa buka mata dan bernafas dengan normal seperti biasanya Anda bernafas. Jadi mari kita tarik nafas panjang seperti itu, nafas sederhana dengan normal, tidak usah terlalu dalam. Dan sekarang rasakan tangan Anda bergerak jika tangan Anda bergerak. Jadi mari kita lakukan ini. Anda bisa duduk dengan nyaman di kursi dan kita akan melakukan ini selama beberapa detik. Lalu saya akan membawa Anda pada pemahaman mengenai apa yang sedang terjadi. Jadi mari kita duduk dengan nyaman. Jika Anda mau, Anda bisa menutup mata, duduk di kursi, dan letakkan tangan kiri Anda di dada dan tangan kanan Anda di area perut atas, tapi jangan terlalu tinggi, hanya pada area di bawah tulang rusuk, di antara pusar dan tulang rusuk, di antara pusar dan diafragma, karena diafragma melekat pada tulang rusuk. Lalu bernafas saja. Anda bisa bernafas dengan mata terbuka atau Anda bisa menutup mata untuk merasakan gerakan tangan. Jadi bernafaslah seperti biasanya. Yang ingin kita perhatikan adalah gerakan tangan. Apakah tangan bagian atas yang berada di dada bergerak atau tangan pada perut yang bergerak? Sekarang jika dada atas bergerak, itu berarti Anda sebagian besar bernafas dari area dada. Jika tangan yang di bawah yang bergerak, itu berarti Anda menggunakan lebih banyak pernafasan perut dan diafragma. Jadi apa yang ingin kita lakukan sekarang adalah melihat bagaimana kita bisa menarik nafas, yaitu menarik udara masuk dan membiarkan tangan pada perut bergerak maju. Jadi kita membiarkan perut mengembung. Jadi perut mengembung dan tangan bergerak keluar. Lalu saat kita mengeluarkan nafas, itu merupakan aksi relaksasi diafragma ke arah dada yang membawa tangan bagian bawah bergerak ke dalam. Jadi saat mengeluarkan nafas, yang berarti ketika udara keluar, tangan pada perut bergerak ke dalam. Jadi perut bergerak ke dalam. Saat menarik nafas, perut bergerak keluar.
Jadi seolah-olah Anda ingin mengisi perut Anda dengan udara. Kalau tidak, udara akan bergerak melalui salurannya. Jadi tidak usah khawatir dengan hal itu. Jangan khawatir perut Anda akan besar, itu tidak akan terjadi. Ini sebenarnya akan membantu otot-otot menjadi lebih kuat, sehingga Anda akan memiliki area perut yang lebih kuat dan pernafasan sehat yang lebih baik. Jadi itu tidak akan berakhir dengan perut yang buncit. Jadi jangan khawatir tentang itu. Mari kita lakukan latihan ini. Jadi yang kita inginkan adalah sekarang dengan tangan satu di dada dan satu di perut, kita akan menarik nafas sedemikian rupa, di mana tangan bagian bawah yang bergerak keluar, mengembung, jadi membawa udara masuk. Kita tutup mata dan rasakan udara masuk dengan perut mengembung. Baiklah, sekarang kita tarik nafas dari hidung, mulut ditutup, dan kita tarik udara ke dalam. Mari kita menarik nafas dengan baik. Kemudian saat kita selesai, kita bisa tarik sedikit, kemudian perut bergerak ke dalam dan udara keluar. Jadi seolah-olah perut mendorong, seolah-olah perut yang mendorong, tapi itu bukan perut, itu adalah diafragma. Diafragma mendorong udara keluar. Jadi menarik nafas, perut mengembung. Lalu kita mengeluarkan nafas, kita membiarkan udara keluar, kali ini melalui mulut. Saat mengeluarkan nafas, bibir maju ke depan, seolah-olah Anda mengirimkan sebuah ciuman pada seseorang. Jadi Anda lakukan seperti itu. Dan Anda merasakan perut bergerak ke dalam. Ke dalam yang berarti tonjolannya berkurang. Dan permukaan perut Anda bergerak ke belakang. Ke belakang, bergerak ke dalam. Jadi mari kita lakukan satu persatu. Bernafas dari hidung dan perut mengembung. Keluarkan nafas dari mulut dan perut masuk ke dalam. Jadi saat menarik nafas, tarik nafas dari hidung. Jangan berusaha memaksakannya, hanya rasakan bergerak dengan lembut di udara. Ulangi dari hidung. Perut bergerak keluar, mengembung, tunggu sebentar. Dan sekarang dari mulut kita keluarkan nafas sementara udara masuk. Sekali lagi. Bagus sekali. Sekarang kita melemaskan bahu kita. Apa yang akan kita lakukan adalah melakukan sedikit peregangan, dorong lengan Anda ke atas, seolah-olah Anda mendorong ke arah atap, sambil menarik nafas, hirup udara ke dalam, dan turunkan tangan, dan keluarkan nafas melalui mulut. Jadi tarik nafas dan kita kembali ke posisi kita. Tangan kiri di area dada, tangan kanan di area perut. Kita tutup mata dan sekarang perhatian kita menuju pada area perut yang bergerak.
Kemudian kita lihat apakah tangan pada area dada bergerak atau tidak. Seharusnya tangan bergerak sesedikit mungkin, tapi tenang saja, jangan mengkhawatirkan itu jika bergerak sedikit. Hanya pikiran Anda saja jika tangan yang ada pada dada tidak bergerak. Akan bergerak sedikit, tidak apa-apa, tapi itu bukan gerakan utama. Pernafasan terjadi dari udara yang masuk ke paru-paru dengan adanya kontraksi diafragma, mendorong area perut dan area perut didorong ke depan. Itulah yang terjadi. Lalu saat mengeluarkan nafas, area perut terdorong ke dalam dan kita mengeluarkan nafas melalui mulut. Mari kita lakukan itu beberapa kali lagi. Tarik nafas dari hidung. Keluarkan nafas dari mulut. Tangan yang di bawah yang ada di perut bergerak ke dalam dan keluar, atau keluar saat kita menarik nafas dan ke dalam saat kita mengeluarkan nafas, yang berarti saat mengeluarkan nafas, tangan kiri tidak bergerak. Mungkin terakhir saat udara di dada penuh, mungkin tangan atas bergerak sedikit, karena otot-otot tulang rusuk di dada menendang di akhir, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi secara umum tidak bergerak. Tangan kiri tidak bergerak. Jadi mari kita lakukan sekarang. Tarik nafas dari hidung dan perhatian kita adalah untuk melihat bagaimana area perut bawah, tangan di bawah yang ada pada area perut bergerak keluar, dan bagaimana tangan pada dada tidak bergerak. Jadi mari kita lakukan itu. Tarik nafas dari hidung. Ulangi, tarik nafas dari hidung. Keluarkan dari mulut. Bagus sekali. Mari kita buka mata. Jadi penting untuk melakukan ini selama 5 menit, 3 atau 4 kali sehari. Jadi cari waktu untuk melakukan ini sebelum Anda bermeditasi. Dan bagi mereka yang tahu pranayama, yang akan kita lakukan pada sesi berikutnya, tapi kita harus melakukan dulu pernafasan yang tepat ini. Pranayama kita perlukan nantinya seiring kita terus bergerak dan maju. Ada beberapa jenis pranayama yang berarti bernafas, menutup lubang hidung, dan semua itu yang merupakan latihan yoga, bagian dari sistem yoga, tapi itu berasal dari pernafasan alami. Dan pernafasan alami yang paling efektif, yang paling menenangkan bagi pikiran dan badan adalah pernafasan diafragma ini. Jadi jika diafragma sedikit lemah karena kita belum menggunakannya, jadi penting untuk memperkuatnya. Diafragma seperti otot yang lain. Diafragma adalah otot. Diafragma sebenarnya adalah otot. Anda pergi ke gym dan Anda melakukan olahraga untuk menguatkan otot-otot Anda. Dan diafragma seperti otot-otot yang lain perlu diaktifkan. Dan hal itu sangat efektif dalam membantu pernafasan, memperluas paru-paru, menurunkan tekanan darah, meningkatkan denyut jantung, memengaruhi pikiran dan badan, dan itu sangat mendalam dan menenangkan. Jadi tetap lakukan itu selama 3-4 kali sehari. Dan bagi mereka yang mungkin menemukan sedikit kesulitan melakukannya sambil duduk, Anda bisa mulai melakukannya bahkan dengan berbaring. Karena dengan berbaring lebih mudah untuk mengalami perut mengembang dan mengempes, seperti saat kita menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Menarik nafas dari hidung, mengeluarkan nafas dengan seperti ini dari mulut. Jadi lakukan ini dan kemudian kita akan bertemu lagi besok, mudah-mudahan dengan pengaturan yang lebih baik dan tepat waktu. Jadi kita harap semua jika bisa tepat waktu. Jika tidak bisa, ini akan tersimpan di Facebook dan Anda bisa melihatnya kembali dan melakukannya dan mengikuti urutannya dan memahami apa yang terjadi.
Tentu saja jika Anda sudah mendengarkan penjelasannya, Anda ingin maju dengan cepat, Anda ingin maju dengan cepat sampai pada bagaimana prosedurnya. Atau jika teman Anda mau bergabung, mereka bisa bergabung dan mendengar seluruh sesi dari awal. Setelah itu, ini merupakan persiapan dari meditasi yang sesungguhnya. Jadi bagi yang sudah berlatih meditasi transendental, mereka bahkan bisa melakukan asanas, kemudian pranayama yang benar, dan meditasi transendental. Bagi mereka yang tidak melakukan meditasi transendental, besok kita akan membahas beberapa teknik yang juga akan membantu pikiran dan badan dan membimbing Anda melalui beberapa langkah tertentu, sementara yang lain melakukan teknik meditasi mereka. Anda juga bisa mulai melakukan teknik mental, teknik kesadaran mental, dan sebuah pernafasan kombinasi fisik yang akan kita lakukan secara berurutan. Tapi untuk sekarang, kita akan menutup mata dan bermeditasi sebentar. Bagi mereka yang melakukan jenis meditasi yang berbeda atau bagi yang telah melakukan ini, Anda bisa tetap melakukan latihan pernafasan dengan mata tertutup dan perhatiannya pada pergerakan tangan dan melakukannya dengan cara yang sederhana sehingga hal itu menjadi kebiasaan kedua. Menarik nafas melalui hidung, mengeluarkan nafas dari mulut dengan mulut sedikit maju yang membantu menyalurkan udara dengan mudah. Dan lakukan itu dengan kecepatan alami, dengan kecepatan normal. Saat ini jangan coba untuk terlalu mengontrol kecepatannya, lakukan saja dengan santai. Jadi selama sekitar 5 menit kita akan melakukannya. Sementara mereka yang berlatih meditasi transendental tergantung pada wilayah mana mereka berada, karena kami memiliki program Super Radiance di mana seluruh dunia bergabung untuk bermeditasi pada saat bersamaan di zona waktu berbeda. Dan Anda dapat melihatnya di situs kami, di Facebook, atau bahkan di drtonynether.com untuk melihat waktunya, sehingga kita semua tersinkronisasi di dunia untuk menjaga kesadaran kolektif pada level tenang yang akan membantu menciptakan solusi dan efek positif dan segera keluar dari kesulitan ini. Semua akan baik-baik saja. Yakinlah, alam itu kuat, pikiran manusia, kesadaran manusia telah mencapai sebuah level perkembangan yang sangat-sangat maju, dan kita akan mengatasi kesulitan ini dan semua akan keluar menjadi kuat. Tapi kami sampaikan semua dukungan kami pada semua yang terlibat dan membantu meningkatkan kesehatan dan keseimbangan, dan khususnya tentu saja profesi medis, profesi keperawatan, para teknisi, dan semua yang berada di garis terdepan medan perang ini. Tapi kita semua bertanggung jawab atas kesadaran kolektif. Jadi mari kita lakukan semua yang kita bisa untuk memiliki kehidupan yang seimbang selama masa ini dan hidup dengan cara yang sehat dan kembali ke diri kita. Dan kami akan memandu proses ini sebanyak mungkin melalui koneksi dan meditasi ini yang akan kita lakukan setiap hari. Jadi kita akan menutup mata dan bermeditasi sebentar atau melanjutkan latihan pernafasan kita dan bersama berada pada level keterhubungan dan keutuhan yang damai.